Shalom, selamat datang di ibadah online GPDI Maranatha Malang pada tanggal 2 Mei tahun 2021. Puji Tuhan, kita telah melewati bulan April dengan luar biasa. Saat ini kita telah memasuki bulan Mei tahun 2021. Saya percaya penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan juga saudara. Mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita juga untuk kita dapat mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang saat ini. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan buku catatan, alat tulis maupun Alkitab untuk saudara bisa mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Dan jangan lupa juga karena ini adalah minggu pertama, maka kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu jangan lupa saudara untuk menyiapkan roti tawar, biskuit atau crackers, dan juga air anggur, air sirup ataupun air putih agar kita dapat bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Sebelum kita memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sampai saat ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bertahan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang semakin buruk ini Tuhan, kami yakin dan percaya itu adalah semuanya karena kekuatan daripada-Mu saja Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini, kiranya Kau sertai kami Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat yang luar biasa Tuhan melalui ibadah online ini. Terima kasih, kami akan memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Wow, selamat berjumpa Praise Worship GPDI Maranatha. Dimanapun kita berada, mari kita sembah dan memuji Dia. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan, amen. Di
Raja segala raja. Mari semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih dekat, mari kita lebih dalam dan masuk ke hadirat-Nya. Kita akan berjumpa pribadi yang selalu setia bersama dengan kita. Amen. Terima kasih Tuhan. Mari semua. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari kita angkat tangan kita. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari semua nyanyikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat indahnya hadirat-Mu. Biarlah kami senantiasa menikmati dimanapun kami berada. Orang-orang yang memuji dan menyembah Engkau selalu dilingkupi oleh hadirat-Mu, oleh indahnya hadirat-Mu. Disitulah kami diberkati. Kami diberkati dengan kekuatan, kami diberkati dengan firman, kami diberkati dengan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka kami siapkan hati kami untuk Engkau taburi dengan benih firman Tuhan. Dan hidup kami akan dipimpin, hidup kami akan dijaga, hidup kami akan dilindungi. Di masa yang sukar seperti ini, kami tetap aman di dalam Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang bertemu di dalam ibadah online pagi hari ini. Saat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Menuai Berkat di Saat Krisis. Kejadian 26 ayat 12, 13 dan 25. Kejadian 26 ayat 12, 13 dan 25. Demikian firman Tuhan. Manusia menaburlah, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita hidup penuh dengan masa perjuangan. Ada berbagai krisis yang dialami oleh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya. Tetapi sebetulnya kita sebagai orang yang beriman tidak usah cemas. Ya, karena Tuhan berjanji Dia akan menjadi Yehova Jireh bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dialah Allah yang menyediakan segala kebutuhan saudara dan saya. Saudara ingat kelaparan 3,5 tahun ya yang melanda Israel. Allah memelihara hambanya ya, Nabi Elia. Tetapi di tepi sungai Kerit dan dari pagi artinya sampai petang, burung gagak datang membawa roti dan daging. Ya, sehingga hamba ini tidak pernah mati kelaparan karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Nah, dalam kisah yang kita baca tadi ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Ya, kalau kita lihat dalam Kejadian 26 ayat 1, Kejadian 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Pada zaman Abraham ada kelaparan. Pada zaman Ishak pun ada kelaparan. Jadi krisis ekonomi itu bisa terjadi kapan saja. Pada setiap zaman. Di mana kita sebagai umat beragama, ya, tetapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan selalu memberi jalan keluar yang terbaik.
Haleluya. Nah, yang menarik walaupun Ishak berada dalam masa krisis atau kelaparan, ternyata dia diberkati luar biasa. Sehingga ayat 12 dan 13 tadi dikatakan, ketika Ishak menabur bertambah kaya dan semakin kaya. Ya, saudara, di tengah krisis ada berkat 100 kali lipat. Dan akhirnya Ishak menjadi kaya. Dan semakin lama semakin kaya. Kian lama tambah kaya. Sampai menjadi sangat kaya. Wow. Apa sih rahasianya sehingga Ishak mengalami berkat yang luar biasa? Ini yang harus kita perhatikan. Kalau saudara alami krisis keuangan, usaha lesu, toko sepi, berdagang tidak seramai seperti dulu. Perhatikan prinsip-prinsip Alkitab. Ya, bagaimana Allah bisa memberkati Ishak di masa krisis? Semua ditentukan oleh prioritas. Ketika Ishak menentukan prioritas yang tepat, maka Allah akan memberkati berkat-berkat yang utama. Haleluya. Nah, prioritas hidup itu diwujudkan tadi di dalam ayat 25 ya. Jadi ada 3 hal yang indah dicatat di sana ya. Dikatakan yang pertama adalah Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Kedua, ia memasang kemahnya ya. Ketiga, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Haleluya. Nah, yang pertama apa yang dilakukan Ishak ketika sampai pada satu tempat tujuan? Ya, saudara, yang dilakukan pertama bukan mendirikan kemah supaya dia dan keluarganya bisa berteduh dari panas, sengatan matahari, ya, yang waktu itu di padang gurun. Tapi yang pertama dia dirikan sebagai orang nomaden adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah adalah kumpulan batu yang kemudian di atasnya ditaruh korban bakaran, ya, seperti domba dan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Ishak dan seluruh orang-orang yang ikut bersama dia untuk berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jadi mezbah berbicara tentang sikap hidup kita menghormati Tuhan. Haleluya. Melalui doa, ibadah, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ishak mendirikan mezbah lalu menyerukan nama Tuhan itu sebagai tanda bahwa dia sungguh-sungguh takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau saudara ingin alami berkat, kelimpahan, bukan secara jasmani saja, tetapi juga secara rohani. Ya, yang penting adalah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang utama adalah mengutamakan hal yang utama, sebagai hal yang harus diutamakan. Kenapa yang paling penting untuk diutamakan itu hukum yang pertama dari 10 perintah Allah. Ya, jangan ada ilah lain, tapi kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah itu sumber berkat kita. Haleluya. Mazmur 127. Mazmur 127 di situ dikatakan berkat Tuhan pangkal keselamatan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, jangankan dikejar berkat, tapi kita akan dikejar-kejar berkat. Ya, sampai kita tidur pun berkat itu datang. Haleluya. Tapi kalau kita menomor sekiankan Tuhan, bukan dikejar berkat, ya, dikejar hutang, ya, yang tidak terselesaikan. Hati-hati. Oleh sebab itu, utamakan Tuhan. Dia adalah sumber berkat bagi saudara dan saya. Haleluya. Kalau Tuhan tutup sumber berkat, tidak ada yang dapat membukakan. Tapi kalau Tuhan sudah membukakan berkat,
tidak ada orang yang dapat menutupnya. Haleluya. Mungkin ada yang menggoyahkan posisi kita, mengambil berkat yang ada pada kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, Dia Allah yang akan melindunginya. Haleluya. Oleh sebab itu, kasihilah Dia dengan kasih segenap jiwa kita dan kekuatan kita, karena Dia adalah sumber berkat kita. Haleluya. Puji Tuhan, saya senang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Ya, Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, kalau kita sungguh-sungguh yakin sumber berkat kita adalah Tuhan, ya, jalin hubungan dengan Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Ya, sebagai hamba Tuhan di sini banyak keluhan dari jemaat sejak pandemi soal pekerjaan, toko, ya, usaha, ya. Tapi kembali kita tekankan bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, usaha kita akan membuahkan hasil. Ya, dan banyak juga anak-anak Tuhan alami berkat dari Tuhan. Haleluya. Kedua, mengapa Ishak bisa diberkati dengan luar biasa? Dalam masa kering, masa kesulitan, Ishak memasang kemahnya di situ. Ya, kemah adalah rumah atau tempat berteduh bagi dia dan seluruh keluarganya. Ya, kemah berbicara tentang hubungan keluarga yang harus kita bangun secara harmoni. Untuk alami berkat, Tuhan tidak bisa tidak, kita harus menjaga kerukunan, terutama di dalam keluarga. Mazmur 133 dikatakan persaudaraan yang rukun. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, firman Tuhan menasihatkan agar suami memelihara kesatuan dan keutuhan dengan istri dan keluarga. Kalau dalam keluarga ada damai sejahtera, saling mengasihi antar keluarga, malaikat itu betah tinggal dan diam di dalam satu keluarga itu. Tapi kalau ribut saja dan hari-hari penuh dengan keributan, ya, gak betah malaikatnya, tapi setan yang datang. Setan itu datang mencuri, membunuh, membinasakan, ya, merusak hubungan keluarga. Karena itu dalam keluarga bukan soal menang-menangan. Ya, suami istri jelas berbeda. Tapi perbedaan bukan bentrok tiap hari. Ya, tapi justru saling memahami. Saling mengerti. Ya, menikah itu kan kedua mempelai. Ya, dan mempelai itu kan harusnya bersanding. Ya, bukan bertanding. Ya, dalam prioritas kedua ini kita harus sungguh-sungguh menjadi keluarga Kristen yang teladan. Pada masa sulit pun berkat akan mengejar keluarga kita. Haleluya. Jadi kita harus sepakat dalam keluarga sering berdoa, sering ucapkan doa-doa kita kepada Tuhan, sering memuji Tuhan, ya. Saling mendoakan, ya, saling memperhatikan, ya, dampaknya akan sungguh luar biasa. Haleluya. Tuhan berjanji, siapa hidup rukun, berkat itu akan mengalir. Amin. Ya. Jadi kalau kita ingin menuai berkat di saat krisis, milikilah prioritas yang benar. Ya. Utamakan Tuhan, dirikan mezbah
Yang kedua, perhatikan keluargamu. Pasang kemah. Ya. Dan yang ketiga adalah menggali sumur. Saudara tahu Ishak adalah peternak. Ya. Ada kambing, domba, lembu, sapi dalam jumlah yang cukup banyak. Dan untuk itu dia membutuhkan sumur. Ya. Kalau tidak ada berarti tidak ada air. Ya. Dan semua binatang akan mati. Karena itu dia bekerja keras menggali sumur. Karena dengan adanya sumur, semua keluarganya, semua ternaknya, tanamannya akan subur, dapat bertahan. Ya, artinya kalau kita bekerja keras harus membangun karir kita, membangun usaha kita, membangun pekerjaan kita, ya sehingga kita bisa makan, menikmati berkat-berkat ya dari usaha-usaha kita. Ishak menabur, artinya kita harus bekerja keras melakukan bagian kita, sehingga Tuhan akan melakukan bagiannya, ya, yaitu memberkati hidup saudara. Menabur pada masa kelaparan, masa sulit, krisis bukan hal yang mudah. Mungkin Ishak berpikir kalau aku tidak menabur benih justru akan lebih parah keadaannya. Tetapi Ishak menabur dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati. Haleluya. Tidak mudah, tetapi kita harus bekerja dengan giat. Ya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Orang yang menabur dengan kesulitan pasti akan menuai berkat yang dari Tuhan. Ya. Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 6. Saudara bisa catat. Banyak orang terlalu banyak khawatir, ya, takut sehingga ketika melakukan sesuatu, dia mengurungkan niatnya. Ya, kalau saya memberi sekian, ya, jangan-jangan habis duitku. Kalau saya membangun rumah Tuhan, jangan-jangan rumahku sendiri nanti tidak akan selesai-selesai. Ya, kalau saya usaha saat ini, jangan-jangan malah bangkrut. Ya, saudara. Dikatakan taburkanlah, jangan suka melihat angin. Jangan-jangan nanti gimana ya. Taburkan saja dengan gigih dan tentu ada pertimbangan. Keuletan, gigih dan disertai doa. Itu akan membuahkan hasil, yaitu berkat melimpah. Ada motonya, ora et labora. Ya, Tuhan adalah Allah yang selalu memberkati kehidupan kita. Rajinlah beribadah, taat dan setia dengan doa-doa. Ya, utamakan Tuhan, jalin hubungan keluarga, bangun kemah dan sungguh-sungguh rajin gali sumur. Artinya bekerja keras walaupun banyak tantangan. Oleh karena rahmat dan anugerah Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat kasih yang Tuhan berikan kepada jemaat. Walaupun lewat ibadah online, Tuhan sudah bekerja di dalam hati setiap jemaat. Oleh sebab itu hanya ucapan syukur kami yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini iman kami lebih lagi tertuju pada Yesus. Kami percaya lewat hubungan keluarga kami dikuatkan kembali. Bekerja keras adalah motivasi kami agar berkat dari Tuhan kami dapatkan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Memberkati jemaat yang sudah mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Memberkati usahanya, toko, sekolah, pekerjaan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat yang sudah memberi persepuluhan juga persembahan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah bisa siapkan roti dan anggur. Haleluya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami percaya melalui perjamuan Tuhan ini, Tuhan sanggup menjamah setiap orang yang percaya. Melalui darah dan tubuh-Mu Tuhan, mujizat dapat terjadi. Berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan jemaat. Terima kasih. Kami percaya lewat perjamuan Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kesembuhan akan terjadi di tempat ini. Terima kasih. Terima kasih. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Dapat menikmati tubuh dan darah-Mu, pengorbanan Tuhan yang memberi kami anugerah, keselamatan, hidup baru bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pegang dan angkat di tangan kanan saudara roti perjamuan, lambang daripada tubuh Yesus yang dihancurkan di Gunung Golgota. Terima kasih. Tubuh Yesus yang sudah dihancurkan bagi saudara dan saya. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus. Dengan iman kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti berkat untuk saudara. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan dengan iman. Kita tinggikan darah anak domba Allah yang sudah menyucikan jemaat. Minum dengan iman agar dosa-dosa yang sudah kita perbuat disucikan. Haleluya. Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kita. Darah anak domba akan membersihkan kita dari segala sakit, khawatir, susah, takut, memberi kesembuhan, kekuatan. Haleluya. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kita minum cawan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum cawan anggur. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Agungkan nama Tuhan. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus disalib dan bangkit hanya karena kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Terima kasih Yesus. Tuhan akan menjamah, Tuhan akan memulihkan setiap jemaat Maranatha. Kiranya jemaat tetap menjaga imannya sampai kemuliaan itu tercurah dalam kehidupan jemaat. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya lewat perjamuan Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap orang percaya. Saling mengasihi, saling menolong, saling mengingatkan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Diberkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Diberkati juga jemaat yang sudah memberi persembahan juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tiba saatnya untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum memberi bagi pekerjaan Tuhan, maka kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, memberi untuk pekerjaan Tuhan harusnya melalui kasih kita, ya. Dan saudara tahu, pertama kali kata kasih itu dimuat di dalam Alkitab, itu muncul di dalam Kejadian pasal 22. Dan itu adalah saat di mana Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Dan kita bisa membaca di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Kejadian 22 ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara tahu bahwa Abraham itu sangat mengasihi anaknya yang bernama Ishak, ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan kepada Abraham oleh Tuhan, oleh Allah. Dan untuk mendapatkan Ishak, Abraham harus menunggu berpuluh-puluh tahun, ya, dan menaruh iman dan harapannya di dalam Allah. Nah, terlepas dari setiap kesukaran yang dia lewati dan bertekun, tetap setia sampai pada kesudahannya, ya, sampai akhirnya janji firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan Abraham. Nah, Ishak itu artinya dilahirkan, ya. Tapi di sini di Kejadian pasal 22 tiba-tiba
Tuhan itu meminta kepada Ishak untuk mempersembahkan kembali kepada Tuhan ya sebagai korban bakaran. Nah, saya percaya hari itu pasti Abraham ini sangat bingung sekali, sangat sedih sekali. Tapi dengarkan saudara, bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mengambil, ya, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi, termasuk mengasihi saudara dan saya. Tuhan bukan mau mengambil sesuatu dari saudara. Tuhan mengasihi saudara. Ya, dan hari itu Tuhan ingin supaya Abraham itu melakukan satu hal. Supaya Tuhan bisa memberkati Abraham lebih dan lebih lagi. Ya, dan apakah itu? Ya, yaitu untuk mempersembahkan Ishak kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika Ishak diberikan kepada Abraham, itu membuat Ishak sebagai anak perjanjian. Itu adalah sebuah janji, ya. Namun ketika Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, maka di sini Ishak menjadi harta pusaka atau warisan untuk Tuhan, ya. Dan saudara lihat, Tuhan tidak hanya ingin memberkati Abraham. Tuhan tidak hanya ingin memberkati saudara ketika saudara memberi, tapi Tuhan ingin memberkati juga generasi setelah saudara. Ya, bagaimana caranya? Dengan mempersembahkan yang dikasihi seperti Abraham. Ishak dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Ya, karena dengan melakukan hal tersebut itu akan membuat Ishak menjadi sebuah warisan. Dan itu yang terjadi, mari kita baca di ayat yang ke-16 dan 17. Kejadian 22 ayat 16 dan 17 katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah membuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Wow, ketika Ishak dipersembahkan kembali kepada Tuhan, dan itu merupakan sebuah janji. Ya, namun ketika Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, di sini Ishak itu menjadi warisan atau harta pusaka. Ya. Dan saya berdoa hari ini, ketika saudara memberi persembahan, maka persembahan yang terbaik, persembahkanlah yang terbaik, ya. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ketika saudara mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan saudara, ketika saudara memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, maka berkat Tuhan ada atas saudara. Ya, dan tidak hanya bagi saudara, tapi bagi generasi di bawah saudara. Ya, karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan ingin memberkati saudara. Hari ini saya ingin saudara mempersiapkan hati saudara untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Abraham tidak harus memberi persembahan Ishak kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ternyata menyediakan pengganti bagi Ishak. Ya, yang harus Abraham lakukan adalah mengasihi Tuhan dan menghidupi niatannya. Dan
ketika Abraham melakukan hal itu, Tuhan memberikan apa yang Abraham butuhkan. Nah, saudara lihat, Tuhan itu tahu hati dan kasih saudara. Ya, itu mengacu kepada Tuhan, Dia yang tahu segala-galanya dan Dia mengetahui kasih saudara. Karena itu persembahan itu tidak pernah berbicara tentang jumlah, tapi berbicara tentang masalah hati dan kasih kita. Ya, jadi mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara siap memberi, saudara bisa memberi melalui nomor yang tertera di layar berikut. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum memberi. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami bisa memberi persembahan untuk Engkau. Sekali lagi Tuhan, setiap persembahan itu menandakan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami ingin memberi yang terbaik Tuhan. Ketika kami setia di dalam pemberian kami, di dalam persepuluhan kami berdoa agar Engkau membuka tingkap-tingkap langit sorga, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk generasi kami selanjutnya. Mari ya Tuhan, hamba berdoa supaya semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, Engkau akan wariskan juga kepada generasi setelah kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau. Mari ya Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu untuk membuka tingkap langit boleh terjadi atas kami, atas keluarga kami, dan juga atas gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Selamat memberi, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Yang diberkati, mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, ada kuasa dalam namanya. Semua namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu selamatku, oh Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya saudara dan juga saya sendiri pasti sangat terberkati melalui ibadah online pada hari ini. Jangan lupa saudara untuk like dan juga subscribe channel YouTube dan akun Facebook GPDI Maranatha Malang, dan juga bagikan kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada kerabat saudara,
channel YouTube dan akun Facebook GPDI Maranatha Malang agar semakin banyak orang bisa diberkati melalui ibadah online GPDI Maranatha Malang. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu dalam ibadah online selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.